Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap bersepeda dengan teman-teman, saya selalu di posisi juru kunci, termasuk ketika di turunan, apalagi ketika di jalan datar. Saya tidak bisa melaju dengan kencang di turunan karena saya takut meluncur dengan kecepatan tinggi. Dan ketika di jalan datar, saya selalu di belakang, berjarak sekitar 40 hingga 50 meter dari teman-teman. Walaupun sudah memporsir tenaga, tetap saja menjadi juru kunci. Saya hanya bisa berada di paling depan kalau bersepeda sendirian. Mengapa saya tidak bisa melaju lebih cepat dengan sepeda saya? Sebuah pertanyaan yang sering saya renungkan. Mengapa beberapa orang dapat bersepeda jauh lebih cepat dari saya? Bahkan ketika mereka relatif baru dalam bersepeda. Seiring waktu, apalagi setelah mengelola channel ini, saya menemukan jawabannya. Semua itu karena genetika, sikap, dan lingkungan. Saya bukanlah pesepeda profesional, apalagi mengikuti kompetisi bersepeda. Saya hanyalah seorang yang gemar bersepeda, bukan pesepeda. Gaya hidup kantoran, dengan pekerjaan yang selalu di belakang komputer, menjadikan saya seorang yang tidak sportif, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas fisik. Sabtu dan Minggu kadang-kadang dihabiskan bersama keluarga, yang kadang-kadang juga tidak melibatkan gerakan fisik yang intens. Sampai saya menemukan bersepeda, saya telah mengubah hidup dan sikap saya. Dahulu semasa kecil, bersepeda hanyalah alat transportasi ke pasar, yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 2 hingga 3 km saja. Setelah tinggal di Bandung, bersepeda bukan lagi untuk ke pasar, tetapi menjadi sarana rekreasi. Bersepeda menelusuri persawahan di pinggiran kota Bandung, dan seiring waktu mulai melirik jalur-jalur tanjakan di Bandung Timur, menelusuri lereng Gunung Manglayang, bahkan sampai menyeberangi Gunung Manglayang ke Cibodas Maribaya. Dari situlah saya mulai merasakan bahwa saya tidak sehebat orang lain. Di tanjakan ngos-ngosan, di turunan juga keteteran, apalagi di jalan datar. Tapi itu tidak menghentikan rasa ingin tahu tentang mengapa beberapa dari kita bisa lebih cepat di atas sepeda, tampaknya bahkan tanpa berusaha. Genetika. Dari berbagai siksaan tersebut, saya mulai menelusuri seluk-beluk kekuatan dan kelemahan tubuh. Misalnya, saya merasakan betapa panasnya dengkul ketika menerabas tanjakan di Dagu Pakar. Saya menemukan kenapa dengkul kita terasa panas, padahal aslinya yang panas adalah paha. Karena otot paha kekurangan oksigen. Kembali kepada kinerja yang di bawah rata-rata orang, dari berbagai artikel, alasan yang paling jelas kenapa kita tidak secepat orang lain, kenapa kita tidak setangguh orang lain ketika ditanjakan, adalah berkaitan dengan susunan genetika individu, khususnya gen yang mengatur daya tahan kardiovaskular dan jenis serat otot. Para ahli sepakat bahwa genetika juga memiliki pengaruh besar terhadap kekuatan, ukuran otot, dan komposisi serat otot, cepat atau lambat, ambang anaerobik, kapasitas dan fleksibilitas paru-paru. Salah satu batasan utama ketahanan kita adalah kapasitas jantung atau kemampuan jantung untuk memberikan oksigen yang cukup melalui aliran darah ke otot rangka yang bekerja. Struktur tubuh manusia di seluruh dunia berbeda satu dengan yang lain. Faktor-faktor seperti genetik, ras, jenis kelamin, aktivitas fisik, nutrisi merupakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi. Demikian juga dengan organ tubuh yang terlibat dalam sistem kardiovaskular kita. Volume paru-paru, jaringan otot jantung, bentuk saluran darah, bahkan komposisi darah sendiri juga tidak ada yang sama. Keterbatasan lain untuk ketahanan bersepeda adalah
kemampuan jaringan otot untuk secara efektif menggunakan oksigen dan membuat ATP, adenosin trifosfat, bahan bakar yang memungkinkan kontraksi dan gerakan otot. Kabar baiknya bagi kita yang tidak sportif adalah bahwa meskipun kita kekurangan daya tahan kardiovaskular dan serat otot, beberapa dari kita bisa merespons pelatihan dengan lebih baik. Kapasitas kardiovaskular bawaan masih bisa dikembangkan seiring dengan rajinnya kita melatih otot-otot yang terlibat dalam sistem kardiovaskular. Otot jantung masih bisa dilatih, kelenturan paru-paru masih bisa dikembangkan, jumlah mitokondria masih bisa ditambah dengan latihan yang konsisten. Saya tentu tahu bahwa jika saya berkendara lebih banyak, saya meningkatkan daya tahan dan kecepatan saya. Dan saya menyadari bahwa saya pasti tidak akan pernah menjadi atlet elit, tapi saya bisa berkembang bahkan dengan sedikit latihan. Sikap mental. Faktor kedua yang sebagian besar pakar olahraga sangat menekankan bahwa sikap dan mental kita adalah faktor yang sangat penting. Dalam buku The Cyclist Training Bible, The World's Most Comprehensive Training Guide, hal yang dibahas pertama kali adalah sikap mental seorang pesepeda. Hal ini tentu tidak hanya berlaku untuk atlet elit, tetapi juga dapat berlaku untuk pesepeda kasual, pesepeda rekreasi seperti saya. Salah satu hal yang sering mempengaruhi kinerja bersepeda saya adalah suara negatif di kepala saya yang terus-menerus mengatakan saya tidak bisa melakukannya. Saya tahu bahwa banyak pesepeda lainnya memiliki suara kecil yang sama yang menahan mereka. Anggapan bahwa bersepeda itu melelahkan, bersepeda itu membuat detak jantung melambung tinggi, kadang-kadang membawa saya untuk bersepeda lebih pelan dibandingkan orang lain. Lingkungan. Faktor utama terakhir adalah lingkungan. Dan dalam kasus saya, dengan lingkungan yang berbukit adalah tantangan tersendiri. Bagi saya yang semasa kecilnya tumbuh di daerah rendah, lingkungan sangat berpengaruh bagi pesepeda, bahkan bagi orang-orang bertipe sporty. Mereka hanya diberikan potensi untuk unggul dalam olahraga yang mereka butuhkan, untuk berada di lingkungan yang tepat untuk berkembang. Kondisi geografis tempat tinggal kita juga dapat mempengaruhi struktur dari tubuh. Kondisi geografis bumi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya akan memberikan rangsangan yang berbeda, khususnya tempat tinggal kita semasa kecil, masa di mana tubuh sedang berkembang. Sebagai contoh, daerah pantai dan daerah pegunungan akan memberi rangsangan berbeda pada tubuh. Sebagai respons, tubuh akan melakukan adaptasi yang mempengaruhi keadaan fisiologis kita. Tempat tinggal masa kecil saya adalah daerah dengan ketinggian yang bisa dikatakan 0 meter di atas permukaan laut. Bahkan di musim kemarau, air sungai berubah dari air tawar menjadi air payau, campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Karena masuknya air laut ke sungai-sungai yang ada di tempat tinggal saya. Ketinggian suatu wilayah mempengaruhi ketersediaan oksigen. Semakin tinggi suatu wilayah, semakin tipis oksigen yang ada di udara. Efeknya bagi yang tinggal di daerah pantai, wilayah yang kaya oksigen, tumbuh kembang organ kardiovaskular tidak ditantang sehebat mereka yang tinggal di pegunungan. Dan saya adalah orang yang bermigrasi dari daerah dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ke 600 meter di atas permukaan laut. Ini sedikit lebihnya mempengaruhi kemampuan pernapasan saya. Tetapi hal yang paling indah tentang bersepeda adalah bahwa meskipun saya tidak memiliki bakat sporty, saya masih bisa mengendarai sepeda. Dan saya juga dapat meningkat melalui pelatihan. Saya tahu saya tidak akan pernah menjadi pembalap pertama yang melintasi garis finish. Tetapi saya tahu bahwa saya tidak pernah menyerah begitu saya menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri. Sangat menyenangkan untuk memahami tentang tubuh kita. Jadi, jangan biarkan semua itu, genetika, sikap, dan lingkungan menghambat kita untuk terus bersepeda. Latih diri kita, terus kembangkan sikap positif dalam diri kita, maka kita akan bisa menaklukkan
kondisi lingkungan yang ekstrim bagi kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.